just a Halo sahabat Yesus, selamat siang dan selamat berjumpa. Hari ini kita berada di lingkungan Unika Santo Paul Sultan. Nah, hari ini kita akan membuat podcast rohani. Tema hari ini sahabat Yesus tentang Yesus, sahabat bagi orang yang menderita. Untuk lebih merenungi dan mendalami tema ini, marilah kita mendengarkan sabda Tuhan. Pembacaan diambil dari Injil Lukas pasal 10 ayat 25 sampai 37. Orang Samaria yang murah hati. Pada suatu kali, berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencobai Yesus, katanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana?" Jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata Yesus kepadanya, "Jawabmu itu benar. Perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup." Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, "Dan siapakah sesamaku manusia?" Jawab Yesus, "Adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya, dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya, lalu membalut luka-lukanya. Sesudah ia menyiramnya dengan minyak dan anggur, kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya, ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu, katanya, "Rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali." Siapakah di antara ketiga orang ini menurut pendapatmu adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, "Orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya." Kata Yesus kepadanya, "Pergilah dan berbuatlah demikian." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Nah, sahabat Yesus, kita bersama tadi telah mendengarkan firman Tuhan yang berkaitan dengan tema pada hari ini. Nah, untuk itu, kira-kira siapakah orang Samaria menurut Anda? Langsung di dia saja. Teman-teman, menurut pendapat saya orang Samaria yang ada di kitab suci tadi adalah
makhluk ciptaan Tuhan yang sangat luar biasa, karena dia memiliki hati yang tulus, hati yang baik. Ia rela memberikan apa yang bisa ia berikan kepada manusia yang lain dengan ikhlas tanpa mengharapkan imbalan. Itu dari saya, terima kasih. Nah, terima kasih atas jawabannya kakak. Kira-kira apakah masih ada orang Samaria di masa kita ini, di masa pandemi ini? Dari saya, orang Samaria di masa sekarang masih ada, karena menurut dari pengalaman saya pernah dibantu oleh orang di saat saya benar-benar merasa kesusahan, dan orang itu menurut saya itu orang yang diutus oleh Yesus untuk membantu saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Kak atas jawabannya. Selanjutnya, kira-kira sudahkah kita menjadi orang Samaria dalam kehidupan kita? Baik, terima kasih untuk Baik, terima kasih untuk pertanyaannya kakak. Kalau menurut pribadi kami, jujur saja Tuhan telah menitipkan kepada kami itu karunia untuk menyembuhkan orang sakit. Jadi apa yang ditanyakan kakak itu sudah berpengalaman dalam pribadi kami. Jadi kami sudah pernah berpengalaman jadi orang Samaria untuk menyembuhkan orang-orang yang sakit, lebih khusus orang yang kerasukan. Terima kasih. Atas jawaban yang diberikan oleh kakak tadi. Nah, kira-kira apa yang kita pelajari dari perumpamaan orang Samaria tadi? Jelas banyak yang bisa kita pelajari dari pribadi dalam perumpamaan orang Samaria yang murah hati. Yang pertama, saya lihat bahwa kita bisa belajar soal kepekaan, bagaimana kita melihat situasi di sekitar kita. Susah senang sesama kita benar-benar harus ikut terlibat dalam situasi itu, seperti saat ini dalam situasi pandemi. Memang setiap kita benar-benar dilanda oleh sebuah krisis dengan situasi pandemi ini, tetapi tidak menutup kemungkinan dari setiap kita untuk masih berbuat baik, karena roh atau rahmat kepekaan itu sudah ada, dan itu memang akan tinggal selamanya di dalam diri setiap kita. Persis seperti dalam tema soal BKSN di tahun 2021 ini, Yesus sahabat seperjalanan kita, pribadi yang menjadi figur di dalam kehidupan kita, umat Kristen yang mengimaninya. Kita wajib belajar dari Dia, dari Yesus, untuk menjadi sahabat bagi sesama kita, terlebih mereka yang dilanda kesusahan. Sekecil apapun bantuan kita, ketika itu jatuh tepat pada orang yang sungguh membutuhkan, kita akan dikatakan orang paling baik, karena kita memberikan bantuan tepat pada waktunya. Selain menjadi orang yang peka, kita juga diharapkan untuk menjadi orang yang berbelas kasih, orang yang membantu sesama tanpa menuntut imbalan, tanpa menuntut sebuah pujian. Kita memberi, kita membagikan apa yang kita miliki dengan setulus hati, tanpa mengharapkan apa-apa dari orang yang kita bantu. Sekian.